Akuntan, profesi yang identik dengan angka, laporan, dan integritas. Tapi di balik layar, terkadang hadir godaan besar yang menguji hati nurani. Hari ini kita akan masuk dalam dunia konsultan pajak. Dunia di mana keputusan etis dan profesional tak selalu sejalan dengan kepentingan bisnis. Inilah kisah tentang keberanian untuk berkata tidak. Konsultan pajak adalah bagian dari profesi akuntan yang memiliki tanggung jawab besar. Mereka memberi nasihat, menghitung, dan mengelola kepatuhan perpajakan klien, baik individu maupun korporasi. Di balik jasa laptop, mereka terikat pada standar profesional, kode etik, dan nilai-nilai integritas. Namun, dalam praktiknya, ada kalanya garis antara perencanaan pajak yang legal dan penghindaran pajak yang agresif menjadi kabur. Halo semuanya, orang-orang mikir kami kerjanya hanya duduk di depan komputer dan ngisi formulir pajak. Padahal kami berdiri di antara aturan yang rumit dan keinginan klien yang abu-abu. Aku masih baru di sini dan aku tahu ada posisi di mana kita harus memilih antara angka dan hati nurani. Begini Pak, Bu, beban pajak perusahaan kami itu besar. Kami ingin solusi cerdas agar bisa mengurangi beban perusahaan kami. Mungkin sekitar 50-30% lah. Yang legal begitu. Kalian bisa bantu? Ya, solusinya harus berdasarkan substansi ekonomi, bukan semata-mata untuk mengurangi beban pajak. Yang penting ada justifikasi. Kami bayar mahal kok Pak Rahman. Saya yakin kantor Anda membutuhkan proyek ini. Kami akan coba evaluasi terlebih dahulu ya Bu, karena kami sendiri tidak menawarkan jalan yang semu seperti ini. Saya yakin Anda tahu, reputasi kantor Anda baik. Tapi kalian juga realistis kan? Proyek ini bisa menopang banyak hal, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk kalian. Kami bayar mahal. Kami bukan minta gratisan. Profesionalisme kami tidak dijual, Bu. Kami pelajarin, kami dengarkan, tapi keputusan kami berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan potensi fee. Saya suka prinsip kalian. Tapi dalam dunia ini, prinsip itu harus dirundingkan dengan kebutuhan. Saya tunggu tawaran konkret. Kalau tidak bisa membantu, jangan menghambat strategi kami. Ini bukan soal pajak, tapi ini juga soal bertahan hidup di dunia kompetitif ini. 1 miliar fee, cukup untuk operasional 2 tahun ke depan. Tim legal mereka tangguh, peluang pemeriksaan kecil. Tapi resiko etikanya besar, Kat. Mereka minta kita justifikasi palsu, transaksi antar afiliasi yang tidak punya substansi ekonomi. Itu manipulasi. Itu melanggar prinsip dasar profesi. Saya nggak bilang kita harus melanggar hukum. Tapi kita nggak bisa terus-terusan bersih sampai jatuh miskin. Dunia nyata tidak hitam putih itu. Semua firma besar memainkan strategi. Kita terlambat kalau terlalu idealis. Kita hidup dari kepercayaan. Sekali hancur, tidak bisa dibeli kembali. Aku tahu kalian benar. Tapi terkadang aku benci dunia yang menghukum orang jujur dan memberi hadiah pada yang licik. Justru itu alasan kenapa kita harus jadi pembeda, Kat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kadang aku mikir, kenapa kita harus berkorban di saat orang-orang lain itu jalan di jalan yang kotor? Aku pernah melihat firma besar runtuh hanya gara-gara satu proyek kotor. Hari ini klien, besok penyelidik. Hanya butuh satu langkah keliru untuk semua reputasi ambruk. Tapi Bu Selma, kalau kita nolak, kita akan kehilangan proyek besar yang dapat menanggung
dari perusahaan kita. Tapi di sisi lain, kita juga bakal kehilangan sesuatu yang lebih besar jika kita mengiyakan proyek tersebut. Itu yang membedakan kita, Al. Kita bukan hanya mengerjakan angka, tetapi juga menjaga martabat profesi. Kita bawa nama baik, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang percaya sama kita. Aku pernah muda sepertimu, aku pernah percaya bahwa cerdas saja cukup, tetapi semakin lama di dunia pekerjaan aku sadar bukan hanya kemampuan, tetapi juga prinsip dan keberanian untuk berkata tidak. Kamu nggak sendiri, Al. Kita semua di sini pernah di titik bingung. Kita di sini sama-sama belajar, tetapi jangan lupa siapa kita. Silakan duduk. Pak, saya tahu saya masih belajar di sini. Tapi kalau proyek itu tetap jalan, saya nggak yakin saya tetap berada di sini. Ketika saya seusiamu, saya pernah tunduk pada tekanan. Saya pikir kompromi itu dewasa. Tapi saya salah. Dan sekarang, Saya lebih siap kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan. Dan saya bangga kamu merasakannya sejak awal. Kalian tolak uang miliaran. Untuk apa? Moral. Ya, moral dan masa depan firma ini, kami tidak menjual justifikasi palsu. Jangan harap rekomendasi dari perusahaan kami. Bukan rekomendasi yang kami cari, tapi kepercayaan kami menghargai integritas. Selamat siang, Mbak Alia. halo, Silakan duduk, siang. Mbak Alia. Terima kasih ya. Sama. Perkenalkan, Mbak Alia, saya Linda dari program studi akuntansi Universitas Mula Warman. Tugas akhir saya mengenai wawancara tentang dilema etis konsultan pajak. Saya ingin benar-benar belajar dari kisah nyata. Halo Linda, sebelumnya perkenalkan ya, saya Alia, saya sebagai Ya. konsultan pajak di kantor bos saya. Ya. Di sini saya tertarik banget nih apa yang Linda bahas untuk tugasnya ini. Jadi Linda mau nanyain apa nih seputar profesi saya saat ini? Baik, masuk ke pertanyaannya ya, Mbak Alia. Boleh. Dalam praktiknya, bagaimana menghadapi tekanan dari klien yang ingin mengakali pajak mereka? Apa yang membuat seorang konsultan pajak tetap berpegang pada etikanya? Terkait tekanan dari klien ya, tekanan mungkin lebih ke bagaimana klien itu meminta untuk sesuatu yang melanggar prinsip atau kode etik yang kita emban gitu. Jadi untuk itu tekanan bisa datang dari mana saja, baik itu dari klien ataupun dari teman atau rekan sendiri. Sehingga kunci untuk bisa terlepas dari hal itu semua yaitu adalah satu, yaitu integritas. Jika kita berpegang teguh akan hal tersebut, maka kita bisa menjalani kode etik kita dengan baik. Namun jika kita tidak menjalankannya dengan baik, tentunya kita akan kehilangan jauh yang lebih besar, yaitu adalah kepercayaan diri. Oke, baik. Tapi apakah etika itu akan bertentangan dengan keberlanjutan bisnis? Keberlanjutan bisnis ya, justru itu salah besar ya, karena keberlanjutan bisnis itu juga berpegang teguh pada kode etik. Kami pernah mendapatkan proyek besar yang menawarkan fee yang besar sekali, tapi kita menolak karena tentunya itu melanggar prinsip dan kode etik yang kita emban. Awalnya sulit karena ditawari dengan fee yang besar ya, pasti siapa sih yang nggak berpikir ulang. Tapi setelah kita kaji ulang, ini tentunya salah besar dan melanggar dari kode etik itu sendiri. Oh, itu sangat inspiratif, Mbak Alia. Saya makin yakin untuk mendalami peran profesi ini. Terima kasih, Mbak Alia, atas waktunya ya. Terima Mbak kasih Alia. banyak juga Linda. Nanti magang di tempat saya ya. Boleh. Dulu aku pikir etika itu sekedar teori, tapi ternyata itu kompas. Dan ketika badai datang, kompas itulah yang menentukan kita tetap berdiri tegak.